Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saya ingin menegaskan kembali ya. Apa yang ingin saya tegaskan, ya ini kebanyakan di antara kita atau secara umum umat Islam itu suka mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sekali lagi, suka sekali mengharuskan sesuatu yang tidak harus, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib di dalam kehidupan mereka sehari-hari, khususnya dalam bidang keagamaan. Padahal perkara itu perkara yang tidak ada sama sekali tuntunannya, tetapi kok masyarakat kita kebanyakan suka sekali untuk mengharuskan diri melaksanakan suatu ritual keagamaan yang menurut mereka, ya. Nah, ini masalah besar dalam ajaran agama kita, masalah besar dalam bagi umat Islam, dan masalah yang menjadi sangat bahaya bagi ajaran agama Islam itu sendiri. Saya ingin menyinggung kaidah usul yang selalu disampaikan oleh para dai, ustadz maupun pimpinan di Muhammadiyah, yang mengatakan al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadullad dalil ala khilafihi. Ini kaidah usul. Artinya apa? Asal dari suatu perkara yang berkaitan dengan masalah ubudiyah itu adalah haram, dilarang, kecuali atau sampai ada dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menegaskan, menyatakan bahwa perkara ubudiyah itu adalah wajib, atau mungkin nanti bisa hukumnya sunnah. Jadi yang perlu digarisbawahi, ditekankan di sini, asal hukum beribadah itu adalah dilarang, bukan sebaliknya yang dianggap oleh masyarakat diwajibkan. Paham ya? Masyarakat umum, masyarakat awam itu memahami ibadah itu hukum asalnya adalah wajib. Sementara ulama-ulama kita berdasarkan intisari yang diambil dalam Al-Quran dan hadis, kemudian membuat sebuah rumusan yang kita sebut dengan kaidah usul, itu mengatakan asal dari ibadah itu adalah haram. Banyak yang bingung ini, loh kok ibadah itu asal hukumnya haram, itu bagaimana maksudnya? Begini, Bapak Ibu, sholat contohnya sebagai salah satu ibadah, itu pada dasarnya itu haram dilakukan. Sholat contohnya ya, nanti bisa dikembangkan dengan contoh yang lain. Sholat itu pada hukum asalnya itu adalah haram. Haram artinya dilarang. Dilarang berarti kalau dikerjakan berdosa. Lah kok kemudian kita melaksanakan sholat itu? Karena jawabannya ada perintahnya, ada tuntunannya, ada dasar dalil hukumnya secara naqli di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, sholat misalkan itu haram sebenarnya dikerjakan, Bapak Ibu, sebagai bagian daripada ubudiyah kita kepada Allah. Lalu kenapa sekarang misalkan kita kerjakan sholat? Karena dalilnya tentang mengerjakan sholat, perintah melaksanakan sholat, tuntunan melaksanakan sholat itu ada tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga dengan itulah kemudian kita melaksanakan sholat itu. Dari hukum asalnya menjadi haram, maka sholat yang kita laksanakan itu kemudian karena setelah kita membaca dalilnya dalam hadis, hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah atau sunnah muakkadah atau sunnah biasa. Ya, karena itu di dalam kita ingin melaksanakan suatu amalan yang berkaitan langsung hubungannya dengan Allah, yang kita sebut dengan ibadah mahdhah,
kita harus bertanya terlebih dahulu di dalam diri kita, apakah ibadah, praktek, ritual yang berbau ubudiyah itu memiliki dasar dari atau dalam Al-Quran dan hadis? Itu ya pertanyaannya yang kita harus ajukan pada diri dan kita kritisi. Kalau tidak ada kita temukan, tidak ada kita dengar, maka kita harus sifatnya hati-hati. Hati-hati. Kita belum tahu kalau itu ada atau tidak, maka sikap kita adalah berhati-hati. Maka dalam kaidah itu makanya mengatakan asal dari beribadah atau asal dari ibadah mahdoh, ibadah khusus disebut yang lainnya itu adalah kehati-hatian. Hati-hatinya apa? Hati-hati untuk mengerjakannya. Apakah memang sudah memiliki dasar atau ada dasarnya di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang begitu ketatnya kita dibimbing di dalam ajaran agama Islam, bagaimana kita berhubungan dengan Allah itu agar benar-benar memiliki dasar yang valid, dan dasar yang valid itu diperoleh di dalam Al-Quran dan hadis. Karena agama Islam, ajaran-ajaran agama Islam itu hanya memiliki dua sumber. Sumbernya hanya dua ajaran agama Islam, Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Nabi sabdakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Kalau kalian berpegang pada dua perkara yang aku tinggalkan itu, kata Nabi, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa dua perkara itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itulah para ulama kita menetapkan bahwa sumber ajaran agama Islam itu hanya dua ini saja. Selain daripada itu, misalkan akal pikiran manusia itu hanya dipakai untuk melengkapi, menjelaskan apa yang harus difahami di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu. Maka oleh karena itu, menyinggung kembali apa yang kemarin atau yang sebelumnya telah disampaikan tentang masalah tahlilan, ya, ingat nih Bapak-bapak Mardhani, masalah tahlilan kemarin itu kan adalah merupakan sebuah aktivitas ritual ibadah yang ditujukan hubungannya langsung kepada Allah, namun tidak memiliki dasar. Karena itu kalau kembali kepada hukum asalnya yang tadi disebutkan itu, asalnya bertahlilan itu apa Dan? Haram jadinya. Kalau menggunakan rumus yang tadi disebutkan itu, asal hukum beribadah itu adalah haram sampai ada dalil yang menyebutkannya, wajib atau sunnah dan seterusnya. Maka kalau kita tidak temukan dalil tentang masalah membaca tahlil, baca la ilaha illallah pada waktu yang tertentu, tempat tertentu, momen tertentu, maka hukumnya kembali kepada hukum asal itu tadi, yaitu haram itu tadi. Sehingga ini harus difahamkan kepada masyarakat kita secara pelan-pelan bahwa tidak boleh sembarangan di dalam melaksanakan sebuah perkara ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum benar-benar kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ada dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Ini tidak gampang untuk disampaikan kepada masyarakat. Bisa-bisa kita digorok kalau ngomong di masyarakat seperti ini, ya, bisa diusir kita dari kampung seperti ini. Tetapi memang kita harus memiliki pemahaman tentang ini, lalu kita sebisa mungkin dapat menyampaikannya secara bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijak dan nasihat-nasihat yang baik yang menyejukkan kepada mereka, ya. Waktu sudah menunjukkan jam 12.20. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.